Ini sebenarnya sebuah cita-cita lama, Mas, yang didengungkan oleh orang-orang yang sebenarnya ingin membentuk Setiahati Nusantara. Ini persis apa yang saya alami dulu ketika pertama kali saya menjadi anggota dan saya diberikan kuasa untuk menggugat Mas Taufik, keabsahan kepengurusan Mas Taufik hasil paruh 2016 itu bersama Mas itu, pakai kantor lawyer saya. Dan waktu itu ketika gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Madiun, saya ditelepon oleh beberapa sesepuh mereka ya di Taman Mini. Nah, di situ ada beberapa sesepuh ya, dan saya sendiri waktu itu. Mereka membujuk saya. Pertama, dia mengatakan bahwa saya suruh mundur dari Madiun, ya, yang 9 cabang yang menggugat kepengurusan Mas Taufik hasil paruh 2016 itu. Nah, mereka mengatakan begini, saya masih ingat betul itu, iki wis bukan zamane idealisan seperti itu. Ini zamane golek duit, ya. Awakmu mundur teko Madiun dari kuasa hukumnya 9 cabang yang menggugat Mas Taufik itu. Nah, nanti kita akan memberikan kompensasi, ya, berupa uang. Waktu itu yang diperjanjikan ke saya itu 100 juta. Nah, terus saya hanya mendengarkan saja. Terus setelah itu berlanjut lagi bahwa kalian tahu tidak bahwa PSHT itu ke depan sudah tidak ada. Gitu. Terus saya tanya, loh, terus diganti apa, Mas? Nanti akan diganti Esa Nusantara. Nah, seperti itu. Nah, Padepokan itu nanti akan direbutkan antara Madiun dan Jakarta, dan faktanya betul. Berapa kali Korlap ya mau melakukan eksekusi di Padepokan Agung Madiun tapi gagal. Itu bukti pertama. Terus yang kedua, bahwa setelah terjadi perebutan Padepokan Agung Madiun itu, nanti akan nanti terjadi chaos gitu, terjadi chaos. Kemudian ada intervensi dari pemerintah daerah, sehingga PAM itu nanti akan dikuasai pemerintah daerah. Akhirnya Jakarta dan Madiun tidak punya padepokan. Nah, sehingga antara Jakarta dan Madiun tidak punya padepokan, dan kita akan bangun baru di Ring Road Madiun itu dengan nama Setiahati Nusantara itu. Nah, dan itu komponennya terdiri dari sila-sila aliran Esa itu, termasuk Esa Tunas Muda Winongo juga itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti Mas Murjoko, Mas Heriwur, Mas Bagus sama Mbak Tinu akan dilaporkan ke KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, seperti itu. Ya.
Setelah itu saya bertanya gitu, sudah Mas, saya tanya gitu, sudah. Saya tanya boleh, saya katakan, Mas, ngapunten saderenge ya, Eshatrate itu identik dengan Madiun, Madiun itu identik dengan Eshatrate ya. Dan saya sendiri ini orang asli Madiun, yang dilahirkan di Madiun dan dididik Eshatrate di Madiun itu. Nah, jenengan mau bayar berapapun kepada saya tidak akan mau gitu. Saya tidak akan mau. Saya tidak, yo maaf Mas, kalau gratifikasi suap menyuap itu bukan jiwa saya bilang itu. Saya lurus-lurus saja jadi manusia hidup itu. Saya nggak mau dengan cara-cara kayak gitu. Makanya jenengan tawarkan saya mau dikasih 100, saya tidak akan mau. Nah seperti itu. Dan itu faktanya betul, ya kan? Padepokan baik buat rebutan, terus kemudian Mas Murjoko, Mas Heriwur dilaporkan ke polisi, ke Polda Jatim, ya kan? Bahkan sekarang ini ada surat edaran adanya saweran mau membuat padepokan di lingkup Madiun. Nah ini ya, ini kelihatannya bagi dia menarik, padahal ini sebenarnya ingin memecah belah persaudaraan di internal PSHT sendiri. Yang keduanya, dia akan mengacaukan suasana di Madiun, masyarakat Madiun. Nah seperti itu. Dan apa yang pernah saya alami itu pernah saya sampaikan kepada Mas Murjoko, pada sepuh Madiun, termasuk kepada Mas Isbiantoro, saya laporkan hal itu. Nah beliaunya setelah saya lapori hanya didengar. Nah mungkin setelah kejadian seperti ini, apa yang saya sampaikan itu betul adanya ya. Dengan keluarnya surat edaran untuk membuat padepokan baru di Madiun ini sebuah fakta. Kalau apa yang pernah disampaikan ke saya itu betul-betul terjadi gitu. Ya saya nggak tahu, kalau untung waktu itu yang disuap itu saya yang dibujuk gitu, sehingga saya nggak mau. Nah gitu. Kanggo apa prinsip hidup saya, kanggo apa naik Mercy tapi berbes mili, iya kan? Tapi enak itu hidup itu dengan nilai-nilai kejujuran. Kita ini kan orang Esa ya, yang diduduk jujur, loyal, udah itu aja. Saya nggak pernah melakukan tipu apa segala macam, nggak pernah. Saya menyumbangkan dari awal, menyumbangkan pemikiran saya, tenaga saya untuk PSHT Pusat Madiun, karena saya tahu bahwa PSHT itu berpusat di Madiun dan terlahir di Madiun. Organisasi PSHT termasuk saya sendiri juga orang Madiun. Jadi kalau namanya jiwa-jiwa pengkhianat itu, jujur saya sangat membenci hal seperti ini. Itu saja, mungkin ini sebagai gambaran atas terbitnya surat itu, surat edaran untuk kolektifan. Mungkin saudara-saudara cuma juga udah tahu dulu, kan pernah saya cerita itu waktu di Padepokan Agung Madiun.